Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kita kali ini mengenai rumus-rumus trigonometri. Kita kali ini akan membahas soal-soal. Ini adalah beberapa soal di antaranya. Ini sambungan dari beberapa soal, jadi nanti ada 8 soal yang akan kita bahas penyelesaiannya. Kita langsung saja mulai dengan soal nomor 1. Misal cos A min B sama dengan 0,5 dan cos A cos B sama dengan 0,1, maka sin A sin B sama dengan titik-titik. Kita harus mengingat kembali rumus cos A min B. Rumus cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Nah, di sini sudah diketahui cos A min B-nya 0,5, cos A cos B-nya 0,1, sehingga kita tinggal mencari sin A sin B. 0,5 sama dengan 0,1 ditambah 0,4. Jadi jawabannya 0,4. Kita lanjut ke soal nomor 2. Cos 67 derajat sin 68 derajat ditambah cos 23 derajat sin 22 derajat sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada kosin ya. Kita harus ingat lagi sudut berelasi, bahwa cos 67 derajat itu sama dengan sin 23 derajat. Cos 67 derajat sama dengan nilainya sama dengan sin 23 derajat, sedangkan sin 68 derajat itu sama dengan cos 22 derajat. Dari mana? Ini kalau dijumlah 90 ya, 90 min alfa. Ya, sehingga kalau sudah seperti ini, sin A cos B ditambah cos A sin B itu adalah rumus sin A plus B. Sin A plus B di mana A-nya 23 derajat dan B-nya 22 derajat, sehingga diperoleh sin 45 derajat. Itu hasilnya setengah akar 2. Ini setengah akar 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika sin 2x sama dengan P, maka sin x plus cos x sama dengan. Nah, kita harus mengingat juga rumus sinus sudut rangkap, nanti kita gunakan. Sin 2x sama dengan P, kita manipulasi saja ya. 1 ruas kiri ditambah 1, maka ruas kanan harus juga ditambah 1. Kemudian 1 itu sama dengan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Ini tetap. Kita di sini langkah ketiga hanya mengubah 1 menjadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Langkah berikutnya, nah ini adalah sudut rangkap sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Langkah selanjutnya, di sini bahwa sin x plus cos x kuadrat itu sama dengan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ditambah 2 sin x cos x. Nah, ini menuju apa yang kita akan cari, yaitu sin x ditambah cos x. Sehingga sin x ditambah cos x sama dengan akar dari 1 plus P. Ya, jawabannya yang ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jika P plus Q sama dengan sin X dan akar 2P Q sama dengan cos X, maka P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan titik-titik. Bagaimana langkah mencarinya? Ya, kita tahu bahwa P kuadrat tambah Q kuadrat itu sama dengan P ditambah Q kuadrat dikurangi PQ. Nah, selanjutnya P ditambah Q itu adalah sin X. Sehingga P ditambah Q kuadrat itu sin kuadrat X. Kemudian diketahui bahwa akar dari 2PQ itu sama dengan cos X. Maka 2PQ sama dengan cos kuadrat X. Sehingga di sini karena sin kuadrat X min cos kuadrat X, kita harus bisa mengubahnya menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X, itu supaya nanti sama dengan
cos sudut rangkap atau cos 2x. Bagaimana caranya? Nih negatifnya tinggal dikeluarin ya. Jadi negatif, baru di sini cos kuadrat x, sehingga sinnya menjadi min, supaya ketika dia dikalikan dengan negatif menjadi plus seperti asalnya, sehingga hasilnya adalah negatif cos 2x ya. Jadi jawabannya yang itu. Berikutnya kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Soal nomor 5, jika cos A sama dengan A kecil dan cos B sama dengan B kecil, maka sin setengah A plus B kali sin setengah A min B sama dengan, nah ini kita juga harus mengingat rumus ya, bahwa rumus pengurangan kosinus, bahwa cos A min cos B itu sama dengan negatif 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Nah ini sin setengah A plus B kali sin setengah A min B itu yang akan kita cari, sehingga cos A nya kita ganti A, cos B nya kita ganti B, kemudian sama dengan negatif 2 ini tetap. Nah kita hanya mencari sin setengah A plus B kali sin setengah A min B, berarti tanpa negatif 2. Bagaimana caranya? Tinggal kita bagi ya, dibagi dengan negatif 2 supaya 1, maka di sini dikali dengan negatif setengah ya, negatif setengah A min B sama dengan sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Hanya saja di sini tidak ada pilihan jawaban itu, maka kita harus melakukan manipulasi lagi di sini. Caranya adalah kita ganti, kita balik ya, A min B nya jadi B min A, sehingga tidak mengubah nilainya setengah B kali negatif setengah A, dimana ini adalah negatif setengah A, di sini positif setengah B. Jadi jawabannya adalah yang ini, setengah B min A. Kita lanjut dengan soal nomor 6. Jika sin A plus B sama dengan X dan sin A min B sama dengan Y, maka 4 sin A cos B sama dengan, ya masih menggunakan rumus-rumus trigonometri. Yang kita tahu 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B plus sin A min B ya. Sehingga sin A plus B nya kita ganti dengan X dan sin A min B nya kita ganti dengan Y. Maka karena soalnya 4, maka ini harus dikali dengan 2. Dikali 2 kali X plus Y. Di sini tidak ada, adanya 2X ditambah 2Y. Itulah jawabannya, 2X ditambah 2Y. Kita lanjut dengan soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. Sin N plus 1X dikurangi sin N min 1X sama dengan bla bla bla. Kita tidak usah dibuat bingung dengan bentuk ini ya. Kita ingat saja dengan rumus sin A min sin B. Ya, sin A min sin B itu sama dengan 2 cos setengah A plus B kali sin setengah A min B. Sehingga kita akan memperoleh sin N plus 1X min sin N min 1X dari soalnya itu sama dengan 2 cos setengahnya dari sini, A-nya dari sini. Ini kita kalikan jadi NX ditambah X, X-nya dari 1 kali X. Ditambah B-nya yang mana? Ini. N kali X dikurangi X. Kemudian sin setengah, A-nya sama NX plus X, B-nya sama NX min X. Cuman di sini karena dikurang, jadi kita tidak boleh melupakan tanda kurungnya ya. Sehingga hasilnya sama dengan 2 cos setengah. Nah, di sini NX ditambah NX jadi 2 NX. Kemudian X dikurangi X-nya 0. Tinggal dikali dengan sin setengah, NX dikurangi NX-nya 0. Tinggal X dikurangi dengan negatif menjadi positif 2X. Sehingga hasilnya sama dengan 2 cos ini setengah kali 2 ya, tinggal NX, sin setengah kali 2 juga hasilnya tinggal X. Jadi 2 cos NX kali sin X. Jawabannya yang ini.
Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, sin 70 derajat ditambah cos 80 derajat dibagi cos 50 derajat. Kita harus mengingat rumus penjumlahannya ya. Tapi kita tidak punya ini yang sin ditambah cos, kita punyanya cos ditambah cos. Maka kita harus mengubah dulu sin 70 derajat menjadi ya sudut berelasi, bahwa sin 70 derajat itu sama dengan cos 90 dikurangi 70 derajat sama dengan 20 derajat. Sehingga kita tinggal menggunakan rumus cos A plus cos B sama dengan ya 2 cos setengah A ditambah B itu 100 cos setengah A dikurangi B negatif 60 sama dengan ya 2 cos 50 dari setengah kali 100, kemudian cos negatif 30 itu nilainya sama dengan cos 30, bahwa cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Kita bisa ganti sehingga di sini sama-sama dibagi dengan cos 50. 2 cos 50 dibagi dengan cos 50 tinggal 2 cos 30. Ya, 2 cos 30 derajat. Sehingga sama dengan 2 kali cos 30 itu setengah akar 3. Hasilnya akar 3. Ya, berikutnya kita ke, ini soal latihan yang ke-9. Ini bisa buat latihan sendiri. Kalau tidak salah jawabannya di sepertiga akar 3. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf, dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.